Tatkala Nabi turun ke langit dunia, di bawahnya beliau melihat asap tebal dan mendengar suara yang mengguncangkan. Lalu beliau berkata pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah para setan menghalangi penglihatan manusia agar tidak bisa berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Dan seandainya setan-setan tersebut tidak ada, maka niscaya manusia bisa melihat keajaiban-keajaiban." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kemudian Nabi turun ke Baitul Maqdis, menghampiri Buraq dan mengendarainya menuju Mekah. Lalu di sebuah tempat beliau bertemu dengan rombongan dengan Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah. Dalam rombongan tersebut terdapat seekor unta membawa 2 buah karung berwarna hitam dan putih. Tatkala posisi Nabi sejajar dengan rombongan tersebut, unta yang membawa 2 buah karung tersebut dari berbalik arah membantingkan diri yang akhirnya terjatuh. Dan lalu Nabi bertemu dengan rombongan dari Bani Fulan yang kehilangan seekor unta. Beliau menyampaikan salam pada mereka. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ini adalah suara Muhammad." Kemudian menjelang waktu subuh, beliau mendatangi para sahabatnya di Mekah. Dan ketika waktu subuh tiba, beliau tahu dan yakin bahwa manusia tidak akan mempercayainya, sehingga beliau merasa sedih. Lalu musuh Allah Abu Jahal datang dan duduk dengan beliau. Dengan nada mengejek, dia berkata, "Apakah ada sesuatu?" Nabi berkata, "Ya." Abu Jahal berkata, "Apa itu?" Nabi berkata, "Di malam ini aku Isra ke Masjidil Aqsa." Isra adalah masdar berasal dari kata kerja asro yusri yang artinya melakukan perjalanan. Abu Jahal berkata, "Kemana?" Nabi berkata, "Ke Baitul Maqdis." Abu Jahal berkata, "Dan pada waktu subuh kamu ada bersama dengan kami?" Nabi berkata, "Ya, betul." Abu Jahal tidak memperlihatkan pada Nabi bahwa dirinya tidak mempercayai Nabi. Itu karena dia khawatir Nabi akan berpaling dari perkataannya. Maka dari itu dia tidak langsung memanggil kaumnya. Abu Jahal berkata, "Bagaimana jika aku memanggil kaummu? Apakah kamu akan menceritakan pada mereka apa yang telah kamu ceritakan padaku?" Nabi berkata, "Ya, silahkan." Abu Jahal berkata, "Wahai kalian keturunan Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah." Lantas mereka dengan cepat datang dan duduk bersama Nabi dan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Ceritakan pada mereka apa yang telah kamu ceritakan padaku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Sungguh tadi malam aku telah melakukan perjalanan Isra." Mereka berkata, "Kemana?" Beliau berkata, "Ke Baitul Maqdis." Mereka berkata, "Dan di waktu subuh kamu sudah bersama dengan kami?" Nabi berkata, "Ya." Maka dari mereka ada yang bertepuk tangan, ada yang memegang kepalanya karena merasa heran. Suasana pun menjadi gaduh akan hal itu. Lalu Mut'im bin Adi berkata, "Semua perihal tentangmu adalah sesuatu yang mudah dicerna, kecuali perkataan kamu hari ini. Aku bersaksi bahwa kamu berbohong. Karena dengan pancuan unta, saya berangkat ke Baitul Maqdis selama 1 bulan. Begitupun dengan pulangnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa datang ke sana dalam 1 malam? Demi Lata dan Uzza, saya tidak percaya padamu." Lalu Abu Bakar berkata, "Jelek sekali apa yang kamu sampaikan pada saudaramu. Kau buat dia tidak senang dan mempermalukannya dengan tidak mempercayainya. Aku bersaksi bahwa dia jujur." Maka yang lain berkata, "Gambarkan pada kami bangunan, bentuk dan jaraknya dengan gunung." Ketika itu di antara mereka ada yang pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, dan orang tersebut menjelaskan tentang bangunan Baitul Maqdis, bentuk dan jaraknya dengan gunung, sehingga membuat Nabi bimbang dan merasakan kesedihan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Maka masjid didatangkan pada beliau tepat di depan rumah Muqil. Muqil bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi. Beliau adalah saudara kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu mereka bertanya,
pintu masjid ada berapa, padahal sebelumnya Nabi tidak menghitungnya. Maka beliau pun menghitung pintu satu persatu dan memberitahukannya pada mereka. Dan Abu Bakar berkata, kamu benar, aku bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. Demi Allah, apa yang dia sampaikan benar. Lalu mereka berkata pada Abu Bakar, apakah kamu percaya kalau tadi malam dia ke Baitul Maqdis dan datang sebelum subuh? Abu Bakar berkata, ya, bahkan yang lebih dari itu. Sungguh aku mempercayainya. Aku percaya padanya tentang kabar dari langit sebelum matahari tergelincir atau sesudahnya. Maka dari itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, kabarkan pada kami mengenai rombongan kami. Maka Nabi berkata, di Rawha, suatu tempat yang dengan Mekah berjarak 6 merhalah atau perjalanan dalam jarak tempuh sehari semalam atau lebih. Saya mendatangi rombongan Bani Fulan yang kehilangan untanya dan mereka pergi mencarinya. Lalu saya datangi tempat mereka. Di sana tidak ada satu orang pun dari mereka dan ternyata di sana terdapat satu gelas air yang kemudian aku minum. Lalu di suatu tempat aku datangi rombongan Bani Fulan yang di dalamnya terdapat unta berwarna merah dengan membawa 2 karung berwarna hitam dan putih. Tatkala posisiku sejajar rombongan tersebut, unta-unta mereka saling berdari, membuyarkan diri, membanting diri, lalu jatuh. Kemudian aku mendatangi rombongan Bani Fulan di Tan'im, adalah suatu tempat yang sekarang dinamakan Masjid Aisyah, berjarak 3 mil dari Ka'bah. Yang posisi terdepan adalah unta berwarna kelabu dengan pakaian hitam dan 2 karung berwarna hitam, dan rombongan unta tersebut sebentar lagi akan muncul pada kalian di jalan. Mereka berkata, lantas kapan mereka akan datang? Nabi berkata, pada hari Rabu. Maka ketika hari itu tiba, orang-orang Quraisy menunggui rombongan tersebut. Ketika itu hari sudah mulai sore dan rombongan tersebut masih belum tiba. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sehingga hari di waktu itu ditambah beberapa waktu dan matahari ditahan hingga rombongan tersebut datang. Mereka pun mendatangi unta tersebut dan berkata, apakah unta-unta kalian hilang? Rombongan tersebut berkata, ya betul. Mereka berkata, apakah unta kalian yang berwarna merah roboh? Rombongan tersebut berkata, ya betul. Mereka berkata, apakah kalian memiliki segelas air? Suatu orang laki-laki dari rombongan tersebut berkata, demi Allah, saya yang meletakkannya, tidak satu pun dari kami yang meminumnya, dan tidak pula dituangkan ke bumi, namun airnya habis dengan sendirinya. Pada akhirnya mereka menuduh Nabi sebagai penyihir, dan mereka berkata, Walid bin Mughirah orang yang pertama kali menuduh Nabi sebagai penyihir, dan dia mati dalam keadaan kafir. Walid benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa ma ja'alna ru'yatal lati ar'aynaka illa fitnatan linnasi. Dengan memuji kepada Allah dan dengan pertolongannya, cerita ini telah selesai. Sholawat dan salam tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabat beliau, dan segala puji hanya bagi Allah. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terhadap proses Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.